ada kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, itu berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ini banyak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat bahwa seperti apa saja kriteria kemiskinan itu dan siapa saja yang layak menerima bantuan sosial. Nah, seperti apakah perangkat desa bisa menerima bantuan sosial, apakah staf kelurahan bisa menerima bantuan sosial, atau mungkin seperti ini. Tetangga saya sudah termasuk kategori miskin tapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali oleh pemerintah. Kita jawab, simak videonya. Sebelum kita lanjut videonya, saya harap teman-teman bisa bersama-sama membangun channel ini dengan mensubscribe, share, like, dan komen. Tapi jangan lupa tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait tentang bantuan sosial ataupun program Keluarga Harapan. Oke bosku, jadi video kali ini saya akan membahas tentang kriteria apa saja yang termasuk orang tidak mampu atau kategori miskin. Nah, karena pemerintah sudah menetapkan 14 kriteria tentang siapa saja yang bisa atau termasuk kategori orang miskin. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2013 nomor 146/Hub/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, itu terdiri dari 14 kriteria kemiskinan. Nah, yang pertama adalah luas lantai bangunan atau tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Nah, yang kedua, jenis lantai atau tempat tinggal itu terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Nah, yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal itu dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster. Nah, keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama dengan rumah tangga lain. Nah, yang kelima, sumber penerangan rumah tangga itu tidak menggunakan listrik. Dan yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung seperti sungai ataupun air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar, arang ataupun minyak tanah. Dan yang kesembilan, hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. Nah, yang selanjutnya, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Nah, itu mungkin kalau sudah waktu lebaran saja ini. Yang ke-10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas ataupun di poliklinik. Dan ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi. Nah, termasuk juga buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. Nah, yang ke-13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga itu tidak sekolah atau tidak tamat SD ataupun hanya sampai tamat SD. Nah, dan yang terakhir, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor baik itu kredit maupun non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Nah, jadi jika ada keluarga yang memenuhi 9 dari 14 kriteria tersebut, maka keluarga tersebut layak dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan begitu, keluarga tersebut akan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk informasi lebih jelasnya bisa dikunjungi link yang ada di deskripsi. Nah, sudah mengerti kan teman-teman? Nah, lantas bagaimana tetangga saya yang sangat miskin?
sudah memenuhi kriteria, bahkan sampai 14 kriteria, tapi belum sama sekali menerima bantuan sosial oleh pemerintah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau teman-teman termasuk atau mendapatkan keluarga yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, maka harus terdaftar dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah. Karena pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial itu merujuk dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bisa dilihat videonya, bisa dilihat di videonya tentang bagaimana cara untuk mengecek apakah sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau belum. Pertanyaan selanjutnya, apakah perangkat desa atau staf kelurahan bisa menerima bantuan sosial? Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya cukup wajar untuk ditanyakan oleh teman-teman ataupun masyarakat umum, termasuk pendamping sosial. Karena sering mendapatkan mungkin di lapangan ada data yang keluar dan nama yang keluar, dan nama tersebut merupakan salah satu unsur perangkat desa ataupun staf kelurahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, bantuan sosial pemerintah yang ada sebenarnya itu tidak ada yang menjelaskan tentang adanya syarat profesi untuk membatasi syarat profesi. Yang jelas, jika mana termasuk dari 9 dari 14 kategori yang sudah saya sampaikan tadi dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu layak untuk menerima bantuan sosial. Seperti PKH. PKH dilaksanakan dengan tujuan membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi prasejahtera atau miskin, yang mana masyarakat prasejahtera ini itu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada desil 1, yaitu desil 1 ini peringkat paling bawah dalam data terpadu kesejahteraan. Artinya siapa saja memang kehidupannya masih dalam taraf miskin atau prasejahtera semestinya dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan itu sendiri, karena data terpadu kesejahteraan merupakan sumber data yang dijadikan pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial. Tapi ingat, selain terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, jika mana ingin menerima bantuan program Keluarga Harapan, teman-teman juga harus memiliki komponen-komponen yang menjadi syarat untuk menerima bantuan PKH. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video ini. Komponen-komponen yang saya maksud adalah komponen kesehatan, mungkin sudah dihafal ya, komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang mana dibilang komponen kesehatan. Nah, komponen kesehatan ini meliputi komponen kategori ibu hamil ataupun anak prasekolah atau usia dini. Nah, terus kategori pendidikan itu meliputi untuk anak SD, SMP, dan anak SMA. Dan untuk kategori kesejahteraan sosial itu meliputi penyandang disabilitas berat ataupun lanjut usia minimal berumur 70 tahun. Nah, syarat dan ketentuannya seperti apa bisa dicek di video sebelumnya juga. Nah, teman-teman, apakah kalian layak atau tidak? Kalaupun misalnya layak, silahkan dicek apakah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Nah, sekarang sebelum saya tutup, apabila informasi ini cukup layak untuk teman-teman, silahkan di komen di kolom komentar. Apabila suka informasinya, silahkan pencet tombol jempol ke atas. Kalau tidak suka, silahkan pencet tombol jempol ke bawah. Nah, ingat, jangan pernah lupa untuk komen, subscribe, share, like, dan